Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Fatih Fitri Hairunai, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang preeklamsia ya Bu. Apa Ibu sudah tahu? Belum tahu ya. Jadi saya jelaskan. Preeklamsia atau keracunan kehamilan itu sering juga disebut dengan toksemia, yaitu penyakit yang ditandai dengan hipertensi, edema, proteinuria yang timbul karena kehamilan. Kemudian preeklamsia itu ada dua macam, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan itu apabila tekanan darah kurang dari 160/110 dan tidak ada gejala penyakit yang parah. Kemudian kalau preeklamsia berat itu di atas 160/110 dan disertai dengan adanya gejala penyakit yang tertentu seperti perubahan visual atau gangguan penglihatan, kemudian sakit kepala yang terus-menerus, kesulitan bernafas, dan sakit perut parah di bagian atas. Kemudian ada penurunan lebih dari 5.000 mg protein dalam sampel 20. Kemudian ada trombosit rendah dan disfungsi hati atau janin yang sangat kecil atau terlalu sedikit cairan ketuban di sekitarnya. Oh begitu ya Mbak. Saya mau tanya, faktor resikonya apa ya? Faktor resiko dari preeklamsia itu ada 5 ya Bu. Yang pertama itu kehamilan pertama. Terus yang kedua, jika ibu hamil lebih muda dari 18 tahun atau lebih tua dari 40 tahun. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan jarak antara dua kehamilan. Kemudian yang keempat, status sosial ekonomi rendah. Dan yang kelima, beberapa kehamilan seperti kembar atau kembar tiga. Mungkin itu faktor resiko dari preeklamsia ya Bu. Terus untuk tanda dan gejalanya gimana ya Mbak? Tanda gejala ada macam-macam ya Bu. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada bengkak atau edema, kemudian yang ketiga kenaikan berat badan, yang keempat nyeri perut, kemudian yang kelima ada sakit kepala, mual muntah juga bisa, kemudian keenam perubahan pada refleks, ketujuh penurunan produksi atau tidak kencing sama sekali, kemudian yang kedelapan ada darah di air kencingnya. Terus untuk pencegahan? Kalau untuk pencegahan, ibu bisa melakukan diet yang tepat atau sesuai, kemudian periksa kehamilan secara teratur, terus perbanyak minum air putih ya Bu, kemudian olahraga yang cukup. Dan dampak preeklamsia apabila tidak segera ditangani juga dapat berkurangnya aliran darah menuju ke plasenta, kemudian lepasnya plasenta juga bisa, kemudian sindrom HELLP, dan dapat terjadi eklamsia apabila preeklamsia itu tidak ditangani dengan tepat. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Baik, mungkin bulan berikutnya saya akan melakukan penyuluhan lagi ke Ibu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Selamat pagi.